Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin semua. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Narasumber Pak Syarif dan juga Pak Bedarus, juga Pak Tito selaku tuan rumah dan Pak Gembo selaku ITB dan Pak Batara juga ada Pak Bendahara hadir. Saya terima kasih juga kepada tamu-tamu undangan yang telah menyediakan waktunya untuk berkumpul di acara fokus group discussion pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita mulai acara, saya izin mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya mungkin ada kata sambutan dari tuan rumah Bapak Tito, dipersilakan Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta memberi amar untuk menjadi tuan rumah hari ini. Tapi ya begitulah amar. Ya, pertama terima kasih ini kedatangan kawan-kawan terutama para senior hari ini datang, teman-teman alumni perguruan tinggi di luar ITB, Unpad, dan teman-teman lain yang saya belum ketemu tadi. Dan terima kasih terutama kepada Pak Syarif Bastaman yang sudah hadir dan tentunya akan bersama kita di sini mensupport kegiatan-kegiatan kita. Juga AA Berni, kalau di ITB panggil Berni, walaupun asli namanya Bernadus, tapi AA kita panggil kalau sudah AA ya. Ini kawan saya jadi ketua sidang, waktu itu saya jadi ketua sidang memilih Gembong. Dan kita yang mengatur Gembong sebagai anggota Majelis Wali Amr. Itu sedikit aja cerita. Nah, terima kasih. Ini memang hari ini kita kick off pertama pembentukan rumah bersama ini. Memang kita katakan rumah bersama alumni karena kita berharap teman-teman alumni adalah rumah bersama. Siapapun alumni dari manapun siap untuk bersama-sama kita membangun banyak hal, berdiskusi bersama-sama di rumah ini untuk kebaikan ke depan. Jadi memang ini desain tidak ada klaim-klaiman, desain untuk kita bersama-sama. Itu spirit utamanya. Kenapa tidak rumah bersama ITB atau Unpad atau apa, tapi kebersamaan yang kita akan bangun ke depan bersama-sama seluruh alumni ITB, seluruh alumni khususnya tentunya Jawa Barat.
Nah, hari ini memang tadi kita sudah ada doa bersama, ada mengenal yatim, tumpengan dan lain-lain untuk menandai awal mulainya kita berkegiatan di rumah bersama alumni. Dan hari ini kita melakukan sedikit diskusi yang tentunya FGD ini akan berseris terus-menerus bersama-sama. Siapapun alumni perguruan tinggi siap boleh mengisi apapun topik yang ingin disampaikan, tapi tentunya untuk kebaikan ke depan kita memberi sumbangan kepada negara ini. Jadi itu prinsipnya dari rumah bersama ini. Jadi tidak ada klaim, semuanya kita punya milik kita. Difasilitasi oleh semua. Jadi ini bukan hanya teman-teman yang membangun atau teman-teman tempat dan lain-lain, bersama-sama di rumah ini. Jadi kita ke depan ingin kita alumni PT di Jawa Barat ini bersama-sama lah, bergandengan tangan, ayo kita kerja bersama-sama demi kebaikan semuanya. Jadi itu. Nah, FGD ini memang pertama kita ambil sebetulnya sih FGD ini untuk kick off aja, bahwa ada satu ciri di rumah ini bahwa kita akan berdiskusi mengenai isu-isu yang kita bisa sumbangkan untuk kebaikan negara bangsa ke depan. Hari ini dipilih infrastruktur ini karena sedikit aja sebetulnya ini awalnya, banyak topik yang lain. Kenapa ini dipilih? Karena terus terang ya saya harus buka bahwa kita berharap setelah Pak Jokowi membangun infrastruktur, setelah itu mau apa? Itu jadi pertanyaan banyak orang. Ketika dibangun dengan tanda kutip hutang dan sebagainya, penuh kritikan, tetapi faktanya jadi itu infrastruktur yang luar biasa. Tapi what next-nya ini yang mungkin harus diberlanjuti. Jadi legasi Pak Jokowi membangun infrastruktur harus dilanjuti dengan apa? Dan hari ini bukan sekali aja nih tentunya. Tadi juga diskusi sama Mas Arif Bastaman, ada serial yang harus kita lakukan sampai pada satu waktu kita memberi masukan kepada siapapun capres. Itu intinya. Nah, tentunya kita punya preferensi siapa capres kita akhirnya kan gitu. Jadi itu yang mau kita bangun. Nah, intinya kalau Pak Jokowi dulu punya nawacita, kita juga pengen kita punya masukan-masukan ke tanda kutip nawacita capres yang kita dukung nantinya. Jadi itu kira-kira sedikit. Nah, ini kick off pertama. Terima kasih semua teman-teman dan cukup ramai hadir. Kita berharap ke depan akan lebih ramai lagi dan diisi oleh pakar-pakar dari semua. Kita akan beri kesempatan ya, Mas Arif ya, juga Mas Arif ini sama Mbak Umi. Nah, dari Unpad yang akan bersama-sama kita di sini, kita akan buka semua itu kemungkinan. Jadi kita berharap dari rumah ini nanti keluar sesuatu yang punya nilai, gagasan, statement apapun namanya sehingga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di depan. Mungkin selanjutnya akan langsung kita mulai aja nih diskusinya ya. Saya panggilkan moderator kita siang ini Bapak Abdul Lutfi di Persidangan. Bapak Dokter. Terima kasih Bu Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi, ikut membantu sebagai moderator pada siang hari ini. Ini acara yang luar biasa karena kita akan lakukan FGD series, membahas berbagai hal yang tentu jadi sangat penting untuk kita selanjutnya ya, untuk kehidupan kita masing-masing dan juga untuk pemerintahan. Langsung saja, mohon izin saya perkenalkan Kang Icin dan Beni untuk tadi tuan Sebelah biar hangat. Ada masalah AC nggak apa-apa ya? Aman. Aman. Series pertama kita kali ini bertajuk Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Mendorong Kesejahteraan Rakyat. Jadi memang kita tahu bersama bahwa 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur sudah menjadi pokok bahasan pemerintah dan juga prioritas. Namun apa hasilnya gitu ya? Apa hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan yang bersama-sama kita harapkan? Mungkin infrastruktur tidak secara langsung kita rasakan, kalau kesejahteraan yang kita rasakan kemudian. Nah, pada siang hari ini kita sudah bersama dengan kita dua narasumber hebat. Mohon izin saya bacakan CV dan bionya. Yang pertama adalah
Bapak Syarif Bastaman, SH MBA, seorang lawyer dan entrepreneur, sudah berpengalaman lebih dari 24 tahun di legal practice, sehingga kita bisa tanya banyak hal nih terkait dengan infrastruktur, kemudian kaitannya dengan ya biasanya ada masalah-masalah Pak ya kalau terkait dengan pembangunan infrastruktur. Nah, kemudian juga aktif sebagai Inter-Pacific Bar Association, Sekjen di Indonesia Lawyer Union, founder dari HKPM atau Association of Legal Consultant to Capital Market, juga sudah pernah menjadi member of parliament. Banyak sekali ya kelebihan. Mohon izin saya lempar ke sini. Jadi sudah pernah melakukan banyak aktivitas, termasuk di dalamnya Agro Harapan Lestari Group, Pucuk Jaya Palm Oil Plantation 14.000 hektar di Kalimantan Timur, kemudian juga production of banyak sekali Dan lain-lain aja. dan lain-lain, ada banyak sekali lah. Paham luar biasa. Anggota DPR udah paham lagi. Kuliahnya gitu. Nah, kemudian Bernardus Dono Putro, ini agak panjang, Insinyur Bernardus Dono Putro MM IAP, seorang perencana kota, juga praktisi bisnis, ahli pembiayaan infrastruktur, pengembangan kota, praktisi senior, dan memiliki karir internasional sangat luas sebagai manajemen puncak berbagai firma investasi dan konsultan terbesar di dunia, termasuk American Express Bank, Deloitte, EY, dan PwC. Nah, saat ini ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, termasuk di dalamnya Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang, dan Sumedang. Itu sekitar luasnya itu sama dengan negara Swiss, 43.000 hektar, yang diperuntukkan untuk 13 kawasan peruntukan industri gitu ya. Jadi ini juga panjang sekali, ada berbagai sertifikat perencanaan utama dan ketua-ketua yang sudah dijalani sampai saat ini. Kemudian juga sebagai kandidat dokter di Sekolah Kajian Strategik dan Global di UI, juga sebagai advisory board di Badan Pengembangan Usaha dan Dana Lestari ITB BPUDL, dan juga advisory board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Indonesia SAPPK ITB. Nah, kira-kira itu informasi singkat dari bapak-bapak yang ada di depan. Biar langsung saja, mohon izin langsung masuk ke materi. Ada yang mau dipresentasikan? Ya, tadi udah kirim ke Oke. Kayaknya akhir ini mau buat provinsi baru nih gitu ya. Di Cirebon sana lihat. Rebana itu ya? Nah, Oh iya. lihat dari coverage-nya Indramayu saya. Waduh, baca. Baca lah, cepat kita bacanya. Ada singkatannya itu wilayah itu tuh. Dulu Ciayu Baca Kuning. Ciayu. Ciayu Baca Kuning tambah Subang. Subang Sumedang. Mau jadi provinsi juga kayaknya. Dimulai dengan nanti Ada itu Mas Baca boleh tuh. udah kalau enggak tunggu presentasinya ngobrol aja. Betul. Siap. Saya mohon izin saya berikan mic-nya dulu. Saya cuma bikin kok presentasi nanti. Saya seru aja. Atau mulai dari kami boleh sambil saya siapkan presentasinya. Ada. Ya, terima kasih. Saya terima kasih diundang di ruangan ini, di forum ini. Menurut saya ini satu hal yang sangat positif. Ini ada tanda-tanda ke arah positif kita. Karena Dua Kampus 4 ITB bisa menjadi agregator begitu dari kesatuan
kesatuan intelektual di Jawa Barat. Itu saya kira sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita membutuhkan sumbangsi-sumbangsi yang sifatnya teknokratis yang tebal. Dengan itu maka kita bisa mengejar atau mencapai target ambisius kita yang seharusnya juga jika kita jalankan itu secara sistematis, secara metodologis. Halo. Bagusan itu kan? Oke. Atau bagusan saya teriak-teriak? Itu saya kira bukan sesuatu yang masuk akal. Jadi kita berkali-kali sudah diingatkan di berbagai forum bahwa kita punya golden opportunity untuk naik menjadi negara maju dengan income 10.000 up. Itu saat ini. Karena apa? Karena yang namanya middle income trap itu adalah sesuatu yang menjadi hantu bagi semua negara. Tidak banyak yang berhasil lolos dari jebakan ini. Dan saya kira kita punya kesempatan yang luar biasa untuk kita gunakan golden moments ini dalam waktu 10-15 tahun ke depan agar kita bisa mencelat, ya istilahnya, meloncat sehingga kita menjadi negara maju. Karena apa? Karena ada dua hal, paling tidak kita punya diwariskan infrastruktur yang luar biasa, dan itu dibeli dengan utang juga, ya, dan meningkatkan memperburuk rasio utang terhadap GDP kita, walaupun itu masih manageable. Tapi saya kira manfaatnya itu adalah tergantung bagaimana kita bisa menggunakan ini sebagai modal dasar bagi kita melakukan akselerasi pembangunan, mengejar GDP 10.000 yang sekarang 4.000-an. Saya kira dengan kondisi saya bukan ahli, sekali lagi saya disclaimer dulu ya, saya hanya seorang pelaku bisnis saya juga yang existing tadi sudah disebut di kelapa sawit dan turunannya, dan saya ada lapangan minyak dan sedang merintis petrochemical, begitu misalkan. Jadi saya tidak bersentuhan dengan infrastruktur, tapi saya memang hobi belajar. Jadi sangat suka informasi. Itu informasi kan belum tentu valid, belum tentu sistematis. Jadi kalau informasi yang saya berikan itu tidak valid, mohon dimaafkan. Jadi ini informasi dari pelaku pasar. Kita punya ample of infrastructure yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Itu satu catatannya. Yang kedua, kita juga berada dalam suasana di mana juga ada disruptive ekonomi, ya, ekonomi digital. Lalu yang ketiga, kita juga dihadapkan kepada tantangan Gini ratio. Ya, jadi Gini kita kan sekarang 3,46 ya. Jadi kalau 4 itu kita termasuk negara yang punya ketimpangannya level menengah. Ketimpangan ekonomi level menengah 0,4, 0,5 itu sudah parah gitu. Jadi ada problem yang harus kita tackle, bagaimana kita membuat growth ini yang berkualitas. Growth berkualitas cirinya diantaranya adalah Gini ratio-nya makin kecil menuju ke arah sempurna, yaitu 0. Tapi saya kira tidak ada yang 0, paling tinggi atau paling rendah kan 0,7, 0,1 sorry, 0,07 ya, 0,07. Saya kira itu problem kita. Modal kita luar biasa, dan yang kedua juga modal kita adalah bonus demografi. Nah, mengapa kita harus manfaatkan ini? Karena memang bonus demografi ini hanya akan terjadi pada kurun waktu ini, paling tidak 10-20 tahun yang akan datang, di mana angkatan kerja kita antara 16 sampai 65 itu sekitar 80%. Tren ke depan setelah 20 tahun, saya makin yakin karena saya tanya anak saya sendiri. Anak saya 3 di London dan secara umur itu sudah cukup untuk kawin. Tapi saya tanya terus, anak saya paling gede umur 28, laki-laki.
lumayan duduki. Tapi saya selalu tanya, kapan kamu mau kawin Kak? You're too old fashioned, kata dia gitu. Jadi di kalangan anak muda itu sudah tidak menghargai lagi family institution. Jadi mereka pasti tidak seperti kita umur sekian harus menikah. Dan itu kan terjadi di Jepang. Jepang sekarang sudah shrinking, sudah minus, jadi setiap tahun jumlah penduduk menurun. China sudah 0, sekian sekarang, sudah kelewat sama India. Indonesia 1, sekian. Tapi dalam 20 tahun kalau saya tanya, misalnya our next generation itu anak kita dan teman-temannya, mereka tidak menganut paham keluarga gitu. Nah, oleh karena itu maka itu golden moment itu akan hilang. Jadi kalau kita tidak rebut sekarang dalam 10-15 tahun ini, maka golden moment kita untuk meloncat menjadi negara maju tidak akan tercapai. Dan ketika tidak tercapai, seumur hidup tidak tercapai. Saya kira contoh paling dekat adalah Malaysia. Saya bukan ini ya, tapi kita sekarang contoh Malaysia di depan kita dengan infrastruktur yang diwariskan oleh Mahathir luar biasa untuk ukuran kebutuhan Malaysia jauh lebih mewah dari kita. Kita juga sekarang sudah mewah, tetapi kemudian mereka terjebak dengan politik konflik internal yang tidak pernah selesai, kemudian politik itu tidak pernah stabil. Maka saya kira Malaysia sekarang di belakang kita. Malaysia sekarang di belakang kita yang memang seharusnya di belakang kita, karena dulu juga di belakang kita. Gitu. Yang dulu di depan kita malah tahun 70-an kan Filipina jauh lebih di depan, di belakang kita lagi sekarang. Saya kira Filipina tidak akan ketemu caranya bagaimana mereka menjadi negara maju. Indonesia ini yang akan bisa menjadi negara maju. Karena saya kira datanya sudah menyatakan itu semua, itu adalah public information. Nah, oleh karena itu saya kira dalam konteks itu barangkali saya menyambut baik rumah bersama ini. Dan ke depan saya berharap bahwa dari sinilah kita melahirkan buku-buku suci begitu atau buku-buku panduan teknokratis yang akan memberikan peta jalan, bukan hanya sekedar peta jalan tetapi juga resep-resep begitu, cara mencapai kita agar menjadi negara maju bagi kepemimpinan yang akan datang. Dan saya kira memang kita harus fokus ke situ. Kita sebagai insan-insan akademis, insan-insan intelektual, barangkali kita harus mulai mewarnai wacana publik, wacana di ruang medsos misalnya, dengan hal-hal yang sifatnya positif, produktif, dan rasional. Karena saya lihat ruang udara kita sudah mulai agak pengap dengan hal-hal yang sebetulnya tidak produktif, bahkan cenderung destruktif, memecah belah, dan menuju kepada kebodohan, mohon maaf. Lalu sampai saya punya kesimpulan bahwa hati-hati dengan kebodohan, karena kebodohan itu sangat menular, jauh lebih menular dari COVID-19. Saya kira sebagai pengingat itu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas, luar biasa masukannya. Saya kira saya menyiapkan sedikit angka-angka supaya kita ngobrolnya lebih sedikit ada perspektif komparatifnya. Senang sekali bisa di rumah bersama ini. Kalau dari sisi kronologi menyatukan dua kampus dengan tempat bersama itu jatuhnya tuh toko Yus gitu. Iya kan? Masih bisa muter. Masih bisa Sony suruh jadi. Nah, terima kasih Mas Arif tadi. Saya kira tepat sekali tadi yang disampaikan. Kita punya masalah besar crack middle class, middle income tadi. Saya kira itu kita bisa merasakan semakin menjadi isu besar. Nah,
saya ingin sedikit pindah gigi ya, kita bicara infrastruktur. Tahun 2005 Indonesia mulai menyadari bahwa kita nggak punya infrastruktur yang cukup ya, dengan potensi ekonomi yang luar biasa. 2005 kita mulai menghitung gapnya berapa nih, dan yang terjadi adalah bottom up ya, dari daerah masuk proyek-proyek gapnya itu, sehingga keluarlah angka yang sangat besar gitu. Dan sejak itu kita semua tahu ada di Buk, Bapenas dan seterusnya. Nah, lalu basis dari kerja-kerja teknokratik kita dan kekuatan budget kita lalu untuk mencoba mengadres gap. Nah, saya kira mengerti gap yang ada dan bagaimana cara menutup gap itu kunci. Bukan hanya jawabannya, karena bukan hanya financial. Jawabannya ada di social engineering, jawabannya ada di reformasi kebijakan, dan caranya ada di dalam bagaimana kita meningkati otonomi, regional otonomi gitu ya, otonomi daerah. Semua tiga isu itu sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk menutup gap. Nah, di situ juga ada ini ya. Jadi dulu kita melihat ya beberapa iterasi hitungan infrastruktur ya. Terakhir saya kira banyak informasi memperlihatkan bahwa kita punya gap yang besar. Bersamaan dengan kita ini ada di masa urbanisasi. Nah, hari ini kita hidup di zaman di mana urbanisasi itu paling tinggi rate-nya. Jadi desa-desa mengkota. Yang disebut urbanisasi bukan lagi orang pindah ke kota, tetapi tatanan hidup masyarakat kita mengkota. Dia bisa tinggal di desa, dia bisa tinggal di pedalaman Irian, cukup di Papua ya, cukup dalam, tapi ibu-ibunya punya handphone dua. Gitu. Motor di keluarganya dua, ada kulkas, ada TV, dan online jualan beli barang dari Tokopedia, maka tatanan kehidupannya sudah urban. Urbanizing fenomena ini oleh UN Habitat dianggap sebagai, jadi UN Habitat ini melihatnya itu sebagai karunia, bukan seperti dulu kita bilang perpindahan masa desa kota itu menciptakan kemiskinan. Jadi sekarang ada shift melihat bagaimana kita bisa mengelola urbanisasi secara produktif. Jadi setiap kenaikan, setiap perubahan transformasi masyarakat desa menjadi tatanan kota, terjadi sekian persen peningkatan kesejahteraan. Nah, Indonesia tidak terlepas dari itu. Hari ini mungkin 58% ya masyarakat kita tinggal di perkotaan. Di 2045 kita akan lihat hampir 80% warga kita akan tinggal di perkotaan. Nah, di dalam prosesnya dari sekarang sampai ke 2045 itu akan tercipta, diperkirakan akan tercipta 70 juta kelas menengah baru. Ini kan sama dengan penciptaan gua Australia. Jadi akan ada. Nah, ini saya kira ini yang harus kita lihat ya, bagaimana kita menciptakan gap dan bagaimana kita mengurangi gap atau apa yang terjadi ketika gap itu kita coba kecilkan gitu ya. Ada 60 juta manusia akan bertransformasi dari sambuat pedesaan menjadi sambuat urban. Ibu-ibu akan mulai jadi dua, handphonenya mulai misalnya dengan temannya alumni yang jauh-jauh gitu ya, dan seterusnya gitu ya. AC mulai ada di semua rumah gitu di desa dan seterusnya ya. Nah, kita di Indonesia akan didominasi oleh kehidupan di perkotaan dengan tidak kota-kota baru. Akan ada 25 lebih metropolitan. Metropolitan artinya apa? Kawasan aglomerasi perkotaan besar di mana di dalamnya ada raja-raja kecil atau bupati dan wali kota yang harus mikirin satu sistem IFC. Contohnya tempat saya ya, kawasan Arbana itu kawasan Cirebon, ada 7 kota kabupaten. Bagaimana mengalirkan limbah pabrik itu dari satu kabupaten dibuang melewati 3 kabupaten tertentu. Kita semua pernah dengar isu ini. Bagaimana unggulan mengambil air bersih untuk Surabaya, setiap kabupaten minta harga yang berbeda, dan seterusnya.
saya kira ini real, saya kira ini adalah tantangan yang terus kita akan hadapi sejak reformasi kemarin 98 kita mulai menghadapi euforia regional autonomy. Nah, kalau kita bicara infrastruktur, maka saya kira itu akan menjadi nuansa utama ya. Gimana mempersiapkan infrastruktur dengan kondisi manajemen wilayah yang seperti sekarang ini, gitu ya. Next kita lewat kerja ya, intinya Indonesia gap kita itu membuat kita itu sangat menarik bagi investor dari seluruh dunia. Jadi sebetulnya uang itu banyak sekali. Saya kebetulan 20 tahun terakhir di bidang ini, jadi saya tahu betul uang ada di mana-mana, tetapi yang masuk sedikit sekali. Ya, yang masuk sedikit sekali. Bahkan kalau kita lihat investment bankers yang khusus infrastruktur dari yang terdekat lah, Macquarie dan sebagainya, mereka ada orangnya 1-2 di sini, tapi cuma di bawah cuma tiap seminar itu datang terus itu, tapi nggak pernah realisasi. Saya kira ini isu sebagai evaluasi ya bagi kita next. Kemudian kita tahu COVID-19 betul-betul disrupt kita punya target. Gitu ya. Saya kira semua juga kita tahu bagaimana kita menjadi salah satu, saya kira harus kita akui bahwa kita salah satu negara yang terbaik dalam manage dengan kemampuan kita manage COVID terbaik. Tapi tetap disrupsi itu terjadi dan gap itu terjadi lambat lagi dikecilkannya gitu ya. Nah, menyadari itu saya ingin kasih sedikit contoh bagaimana mengecilkan gap gitu ya, mengecilkan gap ini. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan manajemen kawasan berskala metropolitan. Nah, di dunia best practice-nya seperti ini, ada New York Metropolitan Area, London Metropolitan Authority, dan Paris dan sebagainya. Nah, ini adalah pengelola level metropolitan bekerja cross-cutting dengan berbagai kota-kota yang ada di sekitar. Indonesia ada yang namanya Jabodetabek Ujur ya, di level kementerian, ada di Kementerian ATR, tapi sifatnya masih PMO. Jadi delineasi metropolitan itu di-manage. Nah, ada juga yang dibentuk sektoral, dan ini di dunia juga begitu. MPTJ ya, Metropolitan Transportation Regulatory gitu ya, dia atur cuma urban transportnya saja. Tapi yang cross-cutting seluruh memanage pembangunan dan perencanaan level besar. Jawa Barat menjadi yang pertama mendirikan melalui beberapa, nah ini juga penting, melalui beberapa instrumen yang harus kreatif. Karena presidennya tidak ada, maka Jawa Barat 4 tahun terakhir ini mengerjakan, kita pikir gimana caranya ya, cantolin ke Perpres. Gitu. Jadi ada undang-undang, cantolin ke Perpres, kemudian kita bikin peraturan kepala daerah ini, sehingga bisa jadi ini badan pengelola. Disebutnya bukan badan otorita, badan pengelola. Jadi coordinating, kemudian dan seterusnya. Nanti pada suatu kali kita sharing lebih detail. Tapi intinya memanage isu-isu bersama daerah itu memang membutuhkan kreativitas. Nah, kenapa kita nyantol ke Perpres? Supaya dapat keberpihakan budget, yaitu proyek strategis nasional infrastruktur. Jadi kira-kira gitu ya. Namanya rebana, tapi nggak usah ditanya rebana itu apa. Kira-kira Ciayu Majapahit ditambah Subang, kawasannya hampir 400.000 hektar, besar sekali, 10 juta orang. Nah, sorry yang sebelumnya. Sorry ya. Nah, kita juga mesti berpikir ya, ketika kita melihat Indonesia, maka mau tidak mau kita harus melihat kalau ada pembangunan di Jawa dengan yang akan menjadi 170 juta, ada Jakarta yang begitu prima, begitu kuat, ada kita punya di ujung dari Surabaya, di tengah kita membangun kawasan industri baru Batang dan Kendal, kemudian Jawa Barat ini hiperaktif,
kita ingin menggeser dari Bekasi Cikarang ke Kutub Baru nih, gitu ya. Pada saat yang bersamaan kita bikin IKN di Kalimantan. Nah, saya ikutan menyusun konsep master saya sama Mas Zizi. Nah ini perlu kita perhatikan karena investornya satu. Ya. Jadi the world of investment itu melihat Indonesia sebagai satu opportunity. Nah, jadi dia akan melihat masuk. Saya kira teman-teman sendiri juga sudah maklum kali ya. Maka dia lihat ini mau kemana nih? Yang mana yang lebih matang? Yang mana yang exit strategi saya paling terjamin gitu. Maka dia akan melihat, oh ini besar, ini ada. I leave it to you lah. Saya tinggalkan gambar ini memperlihatkan kompleksitas kita di dalam mengajak investor masuk. Balik ke yang tadi, APBN kita itu hanya bisa membayar kira-kira 30%. Ditambah dengan BUMN, nggak sampai 50% dari kebutuhan kita. Jadi semua daya dikeluarkan tanpa kita bisa mengajak investor atau private sector, maka gap itu nggak akan pernah tercapai. Jadi artinya apa? Cara kita memanage gap ini harus commercially savvy, gitu. Nah, kata-katanya itu. Dulu Malaysia, misalnya ketika mulai membangun tempat, yang paling menarik itu Iskandar Malaysia di Johor ya. Perbedaannya mereka dengan kita apa? ASN di sana itu birokrat di sana lebih commercially savvy dari kita. Mereka itu bisa berbicara bahasa komersial. Kalau kita memaksa untuk tidak mengerti, sehingga berbeda, sehingga kayak ini telah ya. Jadi sekitar ya dan banyak. Nah kita ini bikin sebuah kawasan baru, jadi harus menyambungkan dengan global. Ada 7 kabupaten, hari ini kita punya 10 lebih juta orang di sini. Kemudian ada 13 kawasan industri berbasis industri. Nah, 13 kawasan industrinya saja luasnya 43.000 km sebesar Swiss. Jadi saya dikasih tugas untuk mengkali Swiss dan menjadikannya untuk pertumbuhan baru yang livable, gitu ya. Kira gitulah. Nah, supaya jalan apa? Saya kira ini dibiarkan pun ini akan naturally growing. Kenapa? Karena sudah diinfuse dengan global infrastruktur, yaitu Port Patimban sama Kertajati Airport. Nah, Port Patimban selesai 6 bulan yang lalu tahap pertama. Hari ini sudah 80% kapasitas. Hanya oleh dua merek, Toyota dan Daihatsu. Akan masuk nih sekarang ke tahap 2. Di kota mana? Di Patimban, di Subang. Itu akses juga ada? Aksesnya masih berat. Nah, ini tugasnya. Lautnya juga masih dangkal. Iya, tugas saya. Jadi ini kalau kita tidak buru-buru, maka ini rebutan Priok. Marunda terjadi lagi rebutan sama Priok dan seterusnya. Ya, bisa sama Semarang juga. Semarang dan seterusnya. Jadi, nah, Kertajati International Airport setelah COVID, nanti hari Rabu depan ini penerbangan perdana lagi internasional. Kuala Lumpur dan Singapura menyambung lagi. Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan surat untuk memindahkan Bandung ke Kertajati yang jet. Jadi yang jet nanti semua sudah Kertajati lagi. Cisumdaunnya sudah nyambung, fungsional, nanti operasional 3 kali. Jadi ke airport 1 jam 15 menit. So dibiarkan pun dengan urbanisasi sedemikian ini jadi. Nah, masalahnya konsepnya adalah kita tidak mau lagi terjadi koridor Bekasi Cikarang yang sudah terlanjur. Degradasi lingkungan, buruknya antar tinggal di mana, konflik terus-terusan ya, horizontal dan seterusnya ya. Nah ini jadi idenya itu bagaimana kita growing by design, bukan by chance. Next. Ya jadi ada berbagai, nanti saya tinggalkan bisa dicari di berbagai ini, kita banyak infrastrukturnya. Next. Nah ini yang penting ini. Jadi caranya gimana supaya kita karena hubungannya dengan pemerintah daerah, kita pitching satu-satu nih TSN, anggaplah 81. Jadi tugas saya memanage TSN ini, ya.
total 234 triliun sudah jalan, sudah selesai 17 sedang jalan sekarang, beberapa lagi penyiapan. Gitu. Nah ini adalah major infrastructure. Saya harus bekerja dengan bos-bos saya, ada 7 nih, 7 kota kabupaten. Mereka lah yang nanti akan menjalankan. So, ini artinya apa sih? Ini artinya inovasi aja. Sebetulnya semuanya ada, tinggal kita mau inovasi. Saya kira ini kesempatan kita, Pak Syarif, untuk tadi semangatnya bagaimana kita berinovasi supaya kita bisa nih ya mengecilkan gap tadi. Next terakhir saya nah listnya ada, nanti saya punya teman-teman kalau mau ya apa aja list projectnya next terus. Nah saya hanya ingin memberi contoh begini, salah satu cara kita ke depan membangun itu pemerintah pusat harus meyakini bahwa tidak mungkin pembangunan itu dilakukan tanpa inovasi di dalam bekerja sama dengan daerah. Jadi daerah itu bukan hanya tempat di mana bottom up listnya keluar, gitu, tapi memang terjadinya di situ. Growth itu harus dipicu oleh daerah. Hari ini Rebana tumbuh di atas Jawa Barat. Jadi dan dia harus menghelat nih kalau mau grow, dia harus menghelat. Nah, kita harus create flagship-nya. Halaman terakhir deh, yang cepat dan terakhir ini ada dampak oleh nanti banyak sekali. Nah ini dulu ya sebenarnya kan. Nah kita tidak bisa lepas ini dari bagaimana cerita kepada dunia ya. Apa yang akan kita lakukan ya. Maka juga kita ya. Hari ini sebulan setelah kita berdiri kita sudah bisa bekerjasama dengan 5-6 international multilateral partners itu untuk bantu bagaimana kawasan ini bisa seperti yang diinginkan oleh dunia global itu supaya investasi bisa masuk. JICA, GIZ, World Bank, WFP, dan yang bagus-bagus dan teknokratik, ini yang saya kira. Lalu lanskap ke depan politik infrastruktur ini seperti apa? Tren utamanya apa? Kalau menurut saya adalah ini. Kita punya uang atau tidak, tapi policy-nya, planning-nya, ya, ini penting gitu. Nah ini kadang-kadang lupa kita gitu. Dan otonomi daerah itu sebagai endowment positif, bukan negatif. Bagaimana aktor-aktor di daerah itu bisa menjadi aktor utama. Jadi ini ke depan mindsetnya harus sedikit berbeda. Sekarang ini kita top down-nya luar biasa. Mudah-mudahan contoh 10 tahun terakhir kerja-kerja top down ini bisa direplicate di bawah supaya bisa jadi bottom up. Jadi di bawah yang sibuk gitu Pak. Di bawah yang sibuk. Ya. Lalu harus utamanya itu harus berbasis kinerja. Gitu. Jadi kita incentify everything yang mencapai KPI gitu. Kita incentify segala sesuatu lah, baik insentif bisnis, insentif kinerja, ASN dan sebagainya. Nah, yang terakhir, karena kemampuan membangun kita perlu swasta, perlu investor, maka kemitraan pemerintah dengan swasta itu harus kita jalankan dengan yang semurni-murninya. Sekarang Indonesia itu nge-twist. PPP itu dibilang KPBU, BU-nya badan usaha supaya BUMN bisa ikutan. Mari kita infrastruktur kita, ini harus disiapkan dengan betul gitu, ya. Business case-nya itu harus real gitu. Penugasan ada, tetapi kan penugasan BUMN itu harus langsung bisa exit kan, gitu. Nah, residual issues dari ini Pak mungkin harus kita hadapi langsung. Ini ada di depan kita dan sudah mulai terasa, gitu. Dari penugasan dan cukup besar angkanya, gitu ya. Kemudian keikutan serta swasta ini sekarang Pak itu namanya solicited. Kita kasih list, kita undang mereka ikutan. Negara-negara yang berhasil dengan PPP itu Korea, Kanada, dan Inggris. Mereka 80%-nya unsolicited.
80% itu swasta datang, saya punya inovasi, ada 10 rumah sakit, saya bangunin, ada siapa gitu ya, dan seterusnya, berbagai resiko. So, kita harus shift nih, dari mencari list project dari daerah, terus dipanggil roadshow gitu, dengan mengundang investor untuk lihat di kota ada apa, dan merasakan keperluannya, rumah sakit. Dan mulai dengan the smaller infrastructure, PPPAS, waste to energy di setiap kota, limbah medis, rumah sakit umum daerah, ya, dan seterusnya. Saya kira itu saya sedikit, tapi bisa memahami pandangan demokratik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada dua narasumber kita siang ini. Ada banyak sekali catatan saya. Salah satunya commercially savvy. Kemarin ada seminar seminar PNS berwirausaha terkait dengan pasal 45 angka 2 dalam PP nomor 94 tahun 2021 yang mencabut pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Nah, ini mungkin terkait juga tadi commercially savvy. Kemudian juga tadi disinggung terkait dengan Gini ratio middle income trap yang kemungkinan besar Indonesia mampu untuk melampaui keterbatasan ini. Kemudian juga tentu kita harus produktif, tidak akan destruktif dan kebodohan gitu ya. Diperlukan social engineering, regional economy dan berbagai hal lain. Silahkan kepada Bapak. Oh, sudah ada satu yang berdiskusi. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya orang sipil engineering, jadi pemikiran saya berdasarkan sipil aja. Jadi kalau jalan tol itu sebetulnya nggak sulit uang balik. Dengan trafik 17.000 aja sudah kembali. Kemudian saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, jadi tidur bursa. Di Malaysia korupsinya 40% masih jalan. Jadi berarti kurang dari 40% jalan. Kemudian dengan trafik 17.000 itu sudah balik uangnya. Kemudian Kapolri dia cakap dia mau pinjam uang semua, mau kerjain. Kalau kamu korup, kamu susah kaya, kamu bangkrut nanti. Dan UMN itu terbirit-birit. Jadi pertama kali dia senaknya aja, unit cost segala macam, kemudian datang Pak Jokowi periksa ya. Terbirit-birit itu BUMN itu dan dirubah-rubahnya, gitu kan. Cuman Jokowi ini tidak kuat sebagai strong leader. Korupsi kamu banyak banget nih, nah, nggak bisa dia. Itu kelemahannya sana. Keberanian dia membuat infrastruktur itu luar biasa. Dari Habibie, Mega, SBY, begitu internal return-nya kurang, dia sudah kecut ya. Jokowi nggak, dia ambil alih. Jadi kerjaan Jokowi sudah sangat benar. Cuma supportnya yang kurang, dari supply chain-nya yang kurang. Nah, supply chain-nya kan pemberdayaan masyarakat. Saya kasih contoh konkret aja. Jakarta Bandung apa kurangnya? Jalan tol sudah ada, jalan kereta api sudah ada, cuma nggak Bapak lihat sekarang dijual di Simpang itu brokoli itu 10.000, di Jakarta di Palmerah 30.000. Bayangin 3 kali lipat. Kalau ini supply chain yang bagus, tidak akan terjadi ini. Kita lihat bandingan di Amerika musim dingin itu sayur-sayurnya itu dari California ribuan kilometer, masih ekonomis, ya. Kemudian Eropa musim dingin itu sayurnya dari Italia, Turki, Spanyol jual tuh ke Jerman, Finland, ya. Begitulah perekonomiannya. Jadi cost transportasinya rendah, supply chain-nya rendah. Ya
infrastruktur. Kemudian rupanya di Indonesia ini membangun entrepreneur itu memang sulit. Entah apa salah, saya udah coba 5 tahun supaya majulah ekonomi kita ini semua. Saya lebih memilih itu daripada saya jadi konglomerat. Tapi susah banget. Coba bayangin, ada perusahaan, saya bukan menyombongkannya ya, adik saya yang bisa bersaing internasional. Coba sebutin, ada perusahaan ini. Dia bergerak di bidang kosmetik, udah belasan triliun sekarang. Ada nggak? Tidak ada. Kebanyakan kita tuh mau ambil batu bara, nikel, menyalahgunakan kekuasaan, bersaing pahit-pahit dari bawah. Misalnya yang menjual sampo harga 10.000, jual 15, nggak mau mengambil, cuma maunya mengambil batu bara, nikel, apalagi lah komisi-komisi sama pemerintah. Nah ini Bapak harus pikirkan ini, entrepreneur kita tuh belum muncul. Yang ada orang-orang yang mengambil kepentingan, makanya pemilu ini bagi dia penting sekali untuk mengambil resources itu. Padahal nanti kaum milenial muak melihat itu tuh, nggak dapat dia dapat. Nah itu yang saya lihat. Kemudian ada sesuatu yang sangat positif dalam ini. Masyarakat itu karena ajaran agama boleh membantu orang segala macam. Coba Bapak lihat sekarang peternakan kambing demikian majunya, dan mereka saling tukar pikiran, bukan UNPAD, bukan IPB yang bikin, mereka belajar aja dari YouTube, kemudian dari apa tuh yang namanya dari Eropa, ini kambing yang bagus dari Austria atau di mana gitu, berkembang gitu. Nah, saya mencoba dulu Pak 5 tahun terakhir, dari 1.000 orang yang kita coba, yang berhasil itu belasan, dan ini juga mereka sudah orang hebat, punya hotel kaya-kaya, sudah banyak kayanya. Entrepreneur ini masih parah betul di Indonesia ini, membangkitkan entrepreneur. Satu lagi, aturan dari pemerintah dimasukkan selama Pak. Membangun PLTA itu sangat ekonomis jangka panjang. Tapi apa yang terjadi, mungkin Bapak bisa masukkan komentar, saya nggak dulu komentar. Jadi membangun PLTA itu kan mana? Jadi kebijaksanaan PLN itu prejudice sama orang kaya Pak. Jadi, oke, kamu bangun PLTA, saya kata 7 tahun kamu sudah balik uangnya, nanti tarifnya rendah ya. Dia nggak pikir kalau ini mesin usaha, modal besar. Jadi pembangunan renewable energy Indonesia tidak berkembang karena prejudice PLN itu. Bayang di negara-negara Skandinavia, puluhan triliun kilowatt. Indonesia itu bergunung-gunung dan segala macam. Tapi kelakuan dari PLN-nya begitu. Dia pikir kamu orang kaya nih, sudah kalau begitu sudah uang kamu sudah balik. Nanti akhirnya kan kolusi Pak. Setelah saya selesai 7 tahun, saya sogok menyogok, dianggap lagi, saya bikin baru. Jadi ini yang rusak negara ini, korupsi, sogok menyogok. Kalau itu dikurangi oleh presiden yang akan datang, wah hebat Indonesia ini. Terima kasih. Dengan Pak Sebat dari Bahtiar, Bahtiar. saya dendam lah, sudah mau siap. Pikiran saya sudah. Terima kasih. Walaupun sudah tua-tua, semangat. Saya di rumah. Izin Pak Bahtiar. Terima kasih. Ini mau ditanggapi dulu atau ada tambahan satu lagi? Masih ada. Coba aja. Kumpulin aja. Kumpulin ya. Kumpulin sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih kesempatannya. Tadi ada beberapa poin yang saya amati, dimulai dari Mas Gembong ya, yang mungkin mempertanyakan ya bahwa
hasil dari pembangunan infrastruktur lewat Perpres yang 2015 atau bahkan sebelum-sebelumnya ya, yang digenjot 2015, ini apakah memang sudah signifikan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah mungkin dari pengembangan wilayah dengan peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan? Nah, apakah sejak 2015 atau sebelumnya pihak dari PSN yang dan lain-lain lah yang di BPIW atau di infrastruktur lainnya itu melakukan semacam evaluasi bahwa proyek-proyek yang sudah dilakukan itu seberapa meningkatkan, misalnya di Tangerang Selatan, apakah proyek Banten Selatan yang memang besar-besar dari seluruhnya lah ya, infrastruktur sumber daya air lah, waduk, jalan atau apapun, itu sudah seberapa mengurangi Gini ratio atau seberapa meningkatkan kemakmuran di suatu daerah dengan indikator pengembangan wilayahnya, peningkatan ekonomi. Dan saya sempat ikut beberapa FGD juga, dan itu memang ada beberapa masukan gitu ya, kalau lihat dari model-model di negara maju itu mereka punya instrumen evaluasi yang mungkin sangat matematis gitu ya. Nah, apakah yang ingin saya tanyakan, apakah ada yang dilakukan untuk mengevaluasi proyek strategis nasional terutama di bidang infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat dan pengembangan wilayah? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan dari Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Nama saya Erwin Endarianta. Saya dari Gajah Mada. Mantap. IGM. Ya. Juga melanjutkan studinya Ya di ITB, dulu studi pertahanan di bawah Magister Pembangunan di tempat Mas Berni. Oke, Pak Niko juga nih kayaknya. Pak Niko juga S2-nya di ITB kan, di bawah Mas Derdi juga tuh ya. Iya, ini 11-12. 11-12. Saya ada Apa namanya, satu pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya Oke, sebelumnya adalah saya memahami tadi Mas Kiko menyampaikan ini adalah series pertama, maka seperti tadi disampaikan Mas Labas juga Mas Berni, saya kira kita akan memiliki 3 sampai 5 series discussion tentang infrastruktur yang dimulai dari evaluasi atau mungkin kalau nggak evaluasi itu review dari 10 tahun terakhir yang tadi Mas Boni sampaikan sebagai sebagai peta awal atau kalau boleh diizinkan mungkin kepemimpinan pada 10 tahun terakhir ini meletakkan hard infrastruktur di bloknya, fisik itu termasuk Bandara Kertajati, Pak Timban gitu, dan kebetulan saya secara personal juga terlibat di dalam proses itu di PSN-nya. Jadi pada saat itu ini seperti kayak puzzle gitu, tapi puzzle-nya mau ke arah mana itu belum tergambar, sehingga kalau dari senior-senior di Bandung itu bisa merumuskan next-nya untuk menjadi satu soft infrastructure development. Nah, itu mungkin seri yang berikutnya gitu ya. Nah, di wilayah pengembangan untuk soft infrastructure itu governance-nya tentu menjadi satu hal yang sangat diperhatikan, karena tadi disampaikan oleh senior tadi, kalau kita itu anti korupsinya kencang, pembangunannya lancar, maka outcome dari pembangunan itu adalah meningkatkan kualitas hidup dari 70 juta lebih warga yang nanti akan menjadi sentral dalam pembangunan perkotaan. Jadi kualitas hidupnya, ya kan, persoalan air, persoalan listrik itu belum cukup integrated dengan regional economic development kita. Jadi pertanyaannya adalah kemudian menjadi politik gitu ya, politik pertanyaannya, tetapi juga technocratically compliant. Itu pertama ke Mas Ben. kira-kira Kalau 10 tahun ini sudah bangun fisik,
lantas kemudian ada pertanyaan supply chain sistemnya, jangan hanya brokoli Pak. Apel Malang sama apel Washington itu harganya di kota Bandung ini bisa diukur gitu, yang satu dari Washington DC, yang satu dari Malang Jawa Timur. Harganya hampir sama. Iya kira-kira lebih murah. Sedangkan 2008 kan 2011 saya baca tentang logistik supply chain system yang dikeluarkan teman-teman ITB itu juga pusing. Ini di mana ya mau startup? Nah, itu pertanyaan pertama ke Mas Beni untuk logistik supply chain. Kemudian ke Mas Sabas ini soal politik infrastrukturnya. Kalau generasi ke depan, taruh kata 60%, saya termasuk yang paling tua di generasi itu. 42 tahun saya bilang, itu paling tua di generasi itu. Kita ini kayak di perempatan jalan nggak ada rambu-rambu. Lantas frame-nya mau kemana di dalam pembangunan infrastruktur itu? Nah, apa yang kemudian bisa menjamin bahwa kalau tadi disebut peningkatan kualitasnya ini di anak-anak generasi milenialnya, saya kira kalau di Bandung ini cukup beragam gitu ya. Nah ini merajutnya ini biar lebih produktif, gagasan tentang di kalangan anak-anak mudanya ini kita akan mulai dengan politik infrastruktur kita yang ke generasi itu, ya, ke next generation-nya gitu. Saya kira di tahun 2027 itu mungkin sekitar mencapai mungkin ya kalau nggak keliru 57% itu dari total penduduk kita yang space generasi disebut milenial, disebut Z, disebut itu Mas. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin akan rangkum semua, tidak satu persatu minta maaf untuk itu. Dan saya pikir ini juga sebagai kelanjutan dari apa yang saya sampaikan di pembukaan. Oke, jadi bicara infrastruktur, sekali lagi kita mengalami surplus infrastruktur yang luar biasa. Dari sisi jalan tol saja, dari zaman Pak Harto 700 km, 2024 saya kira kita bisa mencapai 4.700 km. Jadi itu Pak Jokowi membangun 4.000 km selama 10 tahun. Jadi itu luar biasa. Belum lagi PLN, sumber daya listrik. Sumber daya listrik kita dengan asumsi dulu growth 7%, growth industri sekitar 8%, kita kelebihan supply. Banyak sekarang dari basic load kan sekarang menjadi follower, malah menjadi pikan para IDP itu. Sekarang PLN menghadapi lebih dari 20 cases di arbitrase dengan syndication bankers, creditors, karena si IDP default. Ya, kenapa default? Karena PLN-nya default. Ya, di PPA-nya PLN akan beli 8 jam per hari. Sekarang ada yang diturunkan menjadi hanya 6 jam, bahkan menjadi picker saja, cuma 4 jam dari jam 6 sampai jam 10 malam. Nah itu problem. Artinya apa? Supplier listrik itu melimpah, ya. Karena kita sekarang saya kira sudah terpasang hampir sekitar 27.000 megawatt. Nah, lalu PLN kan membelinya secara FOB, artinya dia harus menarik kabel sendiri atau distribusi, transmisi distribusi, sutet dan kabel-kabel di bawahnya, dan itu adalah investasi mahal. Nah, itulah yang saya kira saya juga tertarik dengan skim PPP yang kemudian agak sedikit ditwist oleh pemerintah menjadi KPBU. Sebetulnya pemerintah dan kami pihak swasta harus menjadi sama-sama satu stakeholders yang equal. Lalu kemudian kita mendekatinya secara solution approach. Agar apa? Agar supply yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan hutang dan membebani hutang BUMN ini bisa segera menghasilkan sesuatu yang produktif. Jadi itu saya kira tantangan kita.
Nah itu tidak lain adalah kita menciptakan sentra-sentra pertumbuhan tadi disebutkan oleh AA Berni mengenai urbanisasi. Sebetulnya bukan hanya lifestyle di desa yang berubah, tetapi memang harus kita kotakkan desa. Begitu. Jadi ketika urat-urat nadi infrastruktur khususnya di Jawa ini sudah begitu rupa bagusnya, there is no remote area, nggak ada daerah yang terpencil, maka sebetulnya saat itulah kita manfaatkan untuk sentra-sentra pertumbuhan. Caranya apa? Saya kira kalau kita bicara desa, maka bicara pertanian. Pendekatan pertanian kita saya kira harus industrialisasi. Industrialisasi tidak lain adalah memperpanjang proses produksi. Kalau sekarang menurut istilah bahasa Sunda kan masih korek-korek cok ya gitu ya. Mungkin bagian mengenal bahasa Inggris. Jadi tanam, panen. Jadi sebetulnya kita harus perpanjang itu dari bukan hanya tanam, panen, kemudian pasca panennya panjang, quality control, packaging, branding, pricing, sehingga orang tidak lagi punya habit dari Jakarta pergi ke Cipanas untuk belanja sayuran, karena itu tidak pernah terjadi di Jepang. Jadi di Jepang orang yang punya ketahanan ekonomi kuat adalah petani. Karena apa? Karena saya pernah ke Hakone, kebetulan saya dulu pernah punya kantor di Jepang, mencoba untuk membeli sayur di Hakone, itu di daerah Onsen itu, dari Tokyo sekitar 2-3 jam. Dan itu pusat sayuran yang supply ke Tokyo. Saya beli sayuran di situ, saya pikir lebih murah. Tidak Pak. Sayuran di seluruh Jepang harganya sama, packagingnya sama. Jadi itulah industrialisasi. Sama juga misalnya Bapak Ibu ke Karawang atau ke Purwakarta pabrik sepatu, Bapak Ibu tidak bisa membeli dari pabrik dengan harga khusus. Jadi di pabrik itu sendiri ada etalase, ada outlet di mana kita beli harganya sama dengan kita beli di kota. Itu saya kira salah satu poin yang menurut saya harus menjadi juga rekomendasi teknokratis kita mengenai pengelolaan ekonomi. Tadi Bapak cerita mengenai peternakan dan seterusnya. Jadi ada ketimbangan perlakuan di sini terhadap petani kita terhadap atas ekonomi desa dan ekonomi kota. Jadi karena memang terbiasa, misalnya soal makanan kan kita biasa datang ke pabrik ke tukang gorengan tahu, begitu kita datang ke dapurnya langsung beli. Oh itu di Jepang kan tidak bisa, karena di Jepang biar kata satu tahu atau biskuit itu sampai ke packaging terakhir gitu. Jadi mereka dan melibatkan banyak sekali supply chain. Jadi ada yang memberi, yang juga ada yang tukang label, ada yang tukang packaging, ada yang tukang tahu dan sebagainya. Nah, itu semua menurut saya dengan infrastruktur yang sudah kemana-mana, itulah yang menurut saya punya optimisme bahwa growth kita itu akan, atau pertumbuhan kita itu akan kemudian menjadi lebih sehat, lebih kuat, karena akan menekan Gini. Jadi saya lihat ada satu studi tentang paling tidak dari 2 ini saja. Saya masih mengabaikan pelabuhan dan airport. 2 ini saja, tol dan power plant. Kalau kita kelola dengan pertumbuhan yang sehat, kita bisa punya growth 8%, dan Gini kita bisa turun di 0,2. Jadi kalau 8% kali 10 tahun kan 80%. Jadi kalkulasi saya sekarang 4.000 lebih, hampir 5.000 kan begitu. 10.000 sih bukan sesuatu yang mustahil, karena kan kira-kira 7.000, 8.000 begitu. Dalam 10.000 tambah lagi 5 tahun, 10.000, negara maju kita. Negara maju yang maju ekonominya dan Gini-nya bagus. Itu. Jadi kita memang harus barengi dengan pendekatan pembangunannya yang kemudian yang itu membuat sentra-sentra industri. Dengan itu maka akan juga menurut saya terjadi deurbanisasi. Itu yang saya pikir juga perlu kita pikirkan, bagaimana mengembangkan ekonomi desa. Ya, jadi kalau desa itu kemudian
kalau desa bisa kita definisikan tidak hanya sebagai satu kesatuan administrasi atau politics, tetapi juga kesatuan ekonomi, wah, luar biasa. Dan itulah yang terjadi di Jepang. Jepang itu desa itu adalah satu kesatuan ekonomi, jadi memang dimiliki oleh desa. Dan itu memang dilandasi oleh budaya Jepang yang memang mempercayai bahwa petani adalah wakil Tuhan di bumi dan tanaman adalah air mata kasih sayang Tuhan kepada kita, sehingga pemuliaan petani, pemuliaan tanaman di Jepang luar biasa. Jepang negara yang sangat industrialis, tetapi sekaligus juga sangat agraris yang juga dengan modus industri seperti itu. Saya kira model ekonomi Jepang ini bisa kita pakai. Kalau Bapak Ibu makan di restoran Jepang, kita selalu berucap itadakimasu. Orang Jepang melakukannya itu dengan sepenuh hati, karena ternyata artinya bukan selamat makan, artinya adalah terima kasih petani yang telah memberi kita makan hari ini. Luar biasa. Jadi saya kira untuk Jawa Barat itu secara umum untuk Jawa aliran infrastruktur sudah demikian melimpah, maka saya kira tugas kita adalah barangkali nanti minta ke existing modal kita tuh existingnya seperti apa, lalu kita kaji seperti yang Bapak bilang tadi, walaupun masih sektoral rebana, tapi saya pikir barangkali kita harus berangkat dari current map sekarang yang disediakan oleh pemerintah, lalu apa di sini kita bangun, apa di sini apa sesuai dengan potensi daerah. Saya ingat dulu di Malaysia zaman Mahathir di ujung-ujung kan ada one village, one product. Kira-kira seperti itu, tapi saya kira itu jargon politik kemudian ternyata. Tapi saya kira sebagai ide itu sangat bagus. Apalagi kita juga dibantu oleh disruptive ekonomi dengan e-commerce, sehingga e-commerce jalan, mereka bisa sebetulnya kita bisa berdagang dari mana saja nggak ketahuan. Tetapi kan ujung-ujungnya membutuhkan delivery ya, membutuhkan pengiriman, dan pengiriman artinya dua, infrastruktur dan logistik, jalan dan logistik. Jadi saya percaya betul bahwa kalau kita bisa memanfaatkan ini, itu kasus Jawa ini ya, kasus Jawa yang kelebihan infrastruktur, bukan Jawa sentris karena memang problem terbesar, beban terbesar kita ada di Jawa. Daerah-daerah lain saya kira akan mengikuti seperti itu, maka sekali lagi saya sangat percaya bahwa kita bisa mendekati 10.000, 8.000 dalam 10 tahun ke depan, dan dengan Gini sekitar 0,2. Sekali lagi itu tergantung kepada kita, dan saya pikir don't let politicians go into the details, let the details which is the devil we tackle it. Jadi itu kita yang devilnya itu yang detailnya, which is itu adalah setannya, itu serahkan kepada teknokrat. Saya kira itu kuncinya. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua pertanyaan tapi saya jawab secara umum. Memang kita tidak terbiasa melakukan evaluasi terbuka yang sangat jujur. Jadi saya selalu di dalam pekerjaan saya, kebetulan karena pekerjaan saya konsultan, terus harus memberikan hitungan yang jujur kepada klien ketika kita selalu berhadapan dengan angka-angka government gitu ya, selalu issues. Jadi Mbak, betul, kita isu kita tuh memang gitu ya. Saya yang lebih praktis sekali ya, cara kita mengukur dan cara kita menyusun rencana pembangunan. Kebetulan kita kan sedang masuk ke dalam iterasi untuk menyusun rencana jangka panjang kita ya, sampai 2045 kita harus make sure bahwa di dalamnya termasuk yang paling penting adalah isu mengenai evaluasi secara berkala. Jadi selalu gap itu selalu divalidate. Nah sekarang ini keharusan itu tidak ada, jadi tidak tajam gitu lah.
ya dengan gini, karena lawannya itu ada, Bu. Ya, kalau kita masuk ke era mengajak investor dan private sector untuk masuk ke sektor publik seperti infrastruktur, si private ini dengan bankersnya itu masuk dengan angka-angka, ukuran-ukuran, cara-cara yang detail. Nah, sebaliknya ini yang harus kita lakukan, dia menuntut bahwa government juga punya cara yang sama. Nah sekarang ini masih ada gap, ya. Oke lah, ratings, pemeringkatan dan sebagainya sudah mulai baik ya. Tapi ketika kita bicara statistik, kita bisa bicara mengenai kecamatan dalam angka, desa dalam angka, itu disparitasnya besar sekali. Mulai dari metodenya aja berbeda, sehingga kalau investor hitung IRR atau itu kelayakan ekonomi itu sulit sekali ya, dan itu selalu menjadi dispute gitu. Nah ini yang membuat tadi potensi kita besar, tapi realisasi dari orang yang terjun itu terutama di basic infrastructure itu kecil ya, karena memang terlalu berat. Jadi saya kira nanti di dalam produk teknokratik kita, di dalam penyusunan RPJP dan bagaimana lembaga-lembaga itu berjalan nanti, dalam perencanaan pembangunan kita harus tajam gitu. Ya. Kita harus mau, ya. Kita once and for all saya kira negara maju itu kan di-drive dari transparansi dan data yang akurat. Jadi mari kita bicara mengenai BIG ya, mengenai Badan Informasi Geospasial kita. Mari kita bicara mengenai bagaimana statistik kita dilaporkan dan dikemas ya. Itu gapnya besar sekali kalau sudah bicara gitu ya. Nah, jadi budaya itu menambah tadi yang Pak Syarif sampaikan itu budaya maju ke depan. Supply chain memang kita terbukti kita sekarang itu hasil dari keengganan kita untuk melihat agri sebagai sektor yang ya itu ya kita sekarang kita sedang menuai badainya itu bahwa tiba-tiba agri produk kita memang tidak kompetitif ya. Berapa? Database yang ada lagi data gitu ya. Jadi memang saya kira itu perlu dikaji di dalam masukan teknokratik kita. Kita supply chain otomatis menjadi kapan kita terakhir membangun rel kereta api sejak zaman Belanda ya. Saya kira penambahan railways untuk logistik kita sangat minim ya. Cuma sepotong di Makassar Parepare itu dimulai oleh one project gitu. Nah itu ini saya kira harus dipecahkan itu telurnya nih Pak untuk logistik ya. Dry port sebagai sebagai cara untuk melancarkan arus ini ya. Kita punya perishable goods is not moving sesuai dengan kecepatannya, saya kira itu ya. Jadi kita nggak punya nih, mesti kemana bunga potong kita, nanas segar kita, ya sayur kita, tuna cuman ada dari mana ya Pak ya, dari saya kira tadi ya, dari benua, so we have problem gitu. Jadi dan itu bisa di-trigger dari pelaporan yang baik. Nah terakhir yang saya ingin tambahkan tadi kembali ke commercially savvy bureaucrats. Saya kira ini penting, atau commercially savvy government. Jadi masih banyak Pak kepala daerah yang kalau melihat rambutnya bule, wah ini investor, waduh, sama sekali tidak savvy gitu ya. Coba kita baca aturan-aturan kita yang baru maupun yang lama ya. Jadi itu bahasanya ya bahasa mungkin dari kampus langsung masuk ke sekda, masuk ke government gitu ya. Jadi kita tidak punya sebuah minimal pijakan yang sama tentang understanding bagaimana yang namanya risk bagi pemerintah dan risk bagi private sector itu dimengerti gitu. Itu kita nggak punya understanding yang sama. Itu kan sebetulnya gampang ya. Jadi di dalam sekarang contohnya kita mau pindah ke IKN. Apa yang pertama kali kita harus pikir, yang beberapa kalangan pikirkan? Bagaimana dengan aset-aset pemerintah yang ditinggalkan di Jakarta? Nih, apakah itu bisa mengongkosi kita pindah?
selama cara menghitung kita terhadap nilai aset itu berbeda dengan swasta, dengan investor kan susah gitu. Private sector melihat, oke, bagus, gedung Kementerian Keuangan gede sekali di tengah kota, premium nih bisa dijual. Tapi ramping up period dia merubah itu jadi apa itu mungkin belum 30 tahun gitu, it's not immediate gitu. Nah itu tuh di birokrasi kita nggak bisa diturunkan, nggak bisa diterjemahkan gitu. Jadi kalau bikin projection itu selalu, nah swasta pasti bisa gitu. Tanpa evaluasi yang baik. Ya bisa gitu. Padahal pembangunan infrastruktur dasar itu ya swasta ingin membantu dengan cara berbagi resiko gitu. Dan tadi investor akan masuk. Jadi kuncinya adalah bagaimana aturan kita dan birokrat kita itu bisa commercially savvy, ya. Bukan berarti dia berpikir sebagai seorang entrepreneur atau sebagai pengusaha, enggak, tapi kita harus ada bridging dan mengerti apa yang dibutuhkan gitu. Contoh sederhana, coba kalau kita lihat rencana kota saya kembali ke kota yang saya tahu ya. Coba lihat rencana kota New York lah. Coba kalau sempat gitu lihat ya, atau rencana kotanya Sydney gitu atau Melbourne gitu. Kalau kita cabut bukunya Mbak, kita lihat a green community gitu kan, the future of children. Jadi bukunya tuh berbicara mengenai apa namanya ukuran-ukuran livability, ukuran-ukuran ekonomi yang bisa dipahami oleh investor. Jadi dia langsung, oh saya boleh berusaha di sini dan gitu. Coba kita lihat RT RW kita di setiap kota. Mungkin teman-teman nggak jarang lihat gitu, karena nggak tahu kalau itu ada gitu ya. Pikir usaha cuma tahu OSS. Bisa dibuka angka Pak. Meter sekian meter kali udah kusut lah, makanya udah nggak ngerti juga gitu ya. Nah jadi beda sekali. Nah that is being savvy tuh, kayak gitu tuh. Bagaimana meminta supaya Malaysia is sangat savvy Pak. Jadi dia pun mengerti gitu kalau kita bilang bahwa industrial estate kita memerlukan pasokan buruh sekian banyak di sekitar kita, itu diterima oleh government setempat dengan understanding yang sama. Oh, buruh means this, gitu kan? Rasio itu gitu. Jadi business like dan saya gitu. Tanpa harus menjadi pebisnis sih kan. Saya kira itu penting. Nah, kesempatan yang sangat bagus ini ke depan di semua daerah ini sekarang sedang melakukan masukan untuk KCB juga. Jadi semua rencana jangka panjang lagi dibangun. Saya kira ini kesempatan besar kita harus masuk ke poin-poin utama dalam produk teknokratik rencana pembangunan jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih. Commercially savvy dan juga jangan hanya korek-korek cok, tapi ada juga quality control, branding dan pricing yang perlu dikontrol sehingga hasilnya optimal. Saya bisa tanggapin balik nggak? Karena saya punya solusi. Ada solusi. Boleh nggak? Boleh. Saya tanggapan apa tadi saya tanggapan. Ya, tapi nanti ada lagi Singkat. yang lanjut. Siap. Saya mau tanggapin Sampai jam 5 ya. Jadi begini, PLN ini penyakitnya sudah zaman waktu. Jadi setiap orang beli, pemerintah harus beli. Sudah berjalan begitu. Semua anggota presiden. Seharusnya PLN ini tidak akan bangkrut kalau tidak dibutuhkan oleh konflik of interest. Kemudian PLN itu kan sekarang dia sangat penakut industri tidak jalan segala macam. Jadi supply-nya itu 30-40% lebih dari demand. Menurut saya solusinya gampang aja. Berjiwa besar, listrik siang dijual oleh rakyat ke pemerintah, taruh solar panel, kemudian tidak perlu itu pembangkit PLTU itu sebesar itu. Bayangin, Amerika negara kaya, gaji orang minimum jadi kuli $20 per jam.
tarif listriknya setengah kita, sepertiga kita kan, tidak masuk akal kan? Tapi terjadi di Amerika tarif listrik sangat murah. Jadi ini saja sudah bisa itu mengenai listrik. Nah, kemudian mengenai Jadi PLN hampir tidak punya pembangkit listrik. dia nggak punya, tapi kan dia ada engineeringnya seribuan karena nggak ada jalan. Dan ada konflik of interest. Semua pembangkit listrik milik swasta. Swasta nama maksa harus beli. Nah, kan? Jadi ini, nah karena tekanan politik itu, Jokowi itu nggak ada apa-apa misalnya, dia bukan militer, dia belum punya partai. Saya kira dia punya solusi, tapi ya nggak ada keberanian untuk melakukan itu. Saya harapkan waktu itu sebenarnya SBY periode kedua, dia tentara, dia sukses, periode kedua dia terpilih 60%. Yang saya harapkan, tapi SBY itu yang berani seharusnya, Iya. tapi nggak terjadi, malah dia Walaupun berani. tentara SBY, Jokowi yang sipil lebih berani, Pak. Berani tapi terbatas beraninya. Tapi jauh lebih berani, Pak. Ya, Jauh lebih berani. Berani kan dia bisa listrik ini, komentar rugi nih. Dia bisa tuntut ke pasang rakyat bisa pasang listrik jual listrik ke matahari, jual ke pemerintah. Ternyata kan enggak. Jadi sindikat penjual listrik ini demikian kuat sehingga dia nggak mampu mengerjakannya. Nah itu jadi kan, nah mudah-mudahan presiden yang akan datang lebih berani. Ya. Itu masalah listrik. Ya. Masalah listrik. Boleh apa ya? Ya, PLN, saya tadi, waktu koreksi saya tadi, sebetulnya pumped storage power plant itu harus lebih banyak bisa dibikin. Jadi pumped storage power plant ini adalah malam dipompa ke atas yang dikeluarin. Cuma baru satu disakui itu juga belum selesai. Nah, oh ya, ini masalah transport. Mau ingat saya. Kereta cepat ini pasti untung banget karena biaya pembangunannya mahal, tapi operasinya lebih murah. Tapi sayangnya dikendalikan oleh orang tertentu dalam menarik jalurnya. Kan ditarik dulu ke Wilingi diharapkan Waringin diharapkan elit tinggal di sana, kemudian ke Jakarta mereka kerja. Jadi kan ini dibeli oleh orang kaya. Kemudian stasiun Tegaluar itu tempat kosong kan, beli gitu kan. Tapi kan itu butuh waktu. Coba kalau ditarik dari Manggarai ke stasiun Bandung, coba setengah jam cuma kan, pasti berlaku. Jadi ini kelakuan oligarki lagi, ya kan? Jadi apa? Listrik dipermainkan begitu, transport dibikin seperti itu. Kalau nanti andaikan bahwa Jokowi jadi presiden, diluruskannya saja Jakarta Bandung itu stasiun itu dari kecepatan menengah, kecepatan 160 aja. Dari Bandung ke Jatinegara cuma setengah jam, mampus tuh kereta itu. Setengah jam aja ya Pak ya? Ya, jadi dia membunuh walaupun gampang sekali. Andaikan saya pendukung Anies, saya bikin gitu, sudah satu deh. Siapa? Makasih banyak. Jadi hal-hal kepentingan orang tertentu ini yang berat. Sejak manfaat tuh bukan sekarang aja. Ya. Lama. Oke, kemudian ini ada tanggapan baru. Terima kasih. Kalau kita Bapak dengan Bapak sih. Dedi, Pak Dedi. ya, bagaimana infrastruktur itu dikaitkan dengan visi Ganjar Pranowo ke depan? Branding dari Ganjar Pranowo itu kan melanjutkan infrastruktur Pak Jokowi. Sementara kritik-kritik tadi juga sudah disampaikan dari teman-teman LSM segala macam soal IKN, soal kereta cepat. Itu bagaimana kita bisa, kalau kita kampanye, bisa menjawab dan melurus.
Kira itu konkret kita Di sini tidak bicara lagi akademis, siapapun presidennya nanti itu kita akan memberikan masukan infrastruktur, misalnya 2045. kita tidak ke situ Pak. Mohon kita tidak akan memberikan masukan pada siapapun presidennya yang jadi nanti itu. Kita akan memberikan masukan visi tentang infrastruktur ke depan itu di 2245. Bukan soal teknis saja, soal kaitan infrastruktur dengan kesejahteraan, tapi dengan soal budaya banyak sih. Dan itu harus kita elaborasi. Terima kasih Bang. Kemudian mungkin terakhir, ya, karena memang kita dibatasi waktu sampai jam 4. Maaf, ini ada dua, satu titipan hati nurani kemanusiaan, satu lagi mungkin sedikit menjawab cerita di lapangan tentang infrastruktur yang dibangun Jokowi. Tapi saya bukan studi waktu itu ya, bukan studi ilmiah. Tapi saya sempat melakukan satu perjalanan dari Tanjung Lesung mulai Yangke sampai Ciltuh, kawasan bersepeda. Berdua suami sambil mewawancarai pelaku-pelaku yang mungkin dapat manfaat dari jalan itu kan, petani, pekebun, pariwisata, sektor-sektor ekonomi. Nah, titik-titik itu nggak terlalu banyak ya, karena kita bukan khusus studi. Tapi dari pekebun, misalnya itu kan sawit produksinya yang untuk bahan minyak goreng di Sumatera. Dengan adanya jalan lintas selatan yang dibangun 2015, jadi kan 2015-nya itu waktu untuk distribusi dari daerah pertanian perkebunan sawit itu yang tadinya 3 hari misalnya mencapai daerah Palembang itu hitungan jam bisa nyebrang gitu kan. Nah itu satu poin sebenarnya, bisa juga menjawab kritikan maksud saya. Lalu petani-petani yang Lebak ya, daerah saya itu Lebak Pandeglang yang memang pertaniannya bagus, itu dia bisa sayurnya itu sampai di daerah Tangerang, Bogor itu dalam waktu yang pendek daripada sebelum adanya jalan-jalan dari yang horizontal sampai vertikal. Nah, tapi itu studi kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi saya nggak tahu seberapa masukannya terhadap ekonomi Lebak atau ekonomi Pandeglang. Tapi itu wawancara beberapa, mungkin 10 orang gitu ya, sampai pelaku hotel, pariwisata dan lain-lain. Yang kedua, titipan saya Pak untuk Rebana. Jadi saya dulu itu mahasiswa planologi di ITB, terlibat dalam pembangunan rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang tahun 93 jadinya. Dan kita itu maaf ya, dulu itu kan pendekatannya pertumbuhan usaha itu misalnya dari Kementerian Industri dan Perdagangan, saya mau bikin kawasan strategis industri, nggak bisa dibantah. Kita udah bikin di koridor Serang sampai Subang, Indramayu, Cirebon dulu tuh ya yang di koridor, dan Karawang terutama. Dan itu menginyahkan, membasmi lahan-lahan pertanian produktif dengan irigasi teknis. Dan akhirnya apa? Mungkin Bapak sudah bilang kan, mungkin dulu tidak didesain katanya kan, karena Bapak jadi CEO-nya di sini. Mungkin ada kesempatan untuk mendesain. Apa yang membuat saya sedih sampai sekarang? Jadi 20 tahun kemudian setelah rencana itu dijalankan, tahun 85 kan mulai tahun 90-an, orang tua mencari anaknya yang hilang karena sektor pertanian mata pencarian mereka hilang, kebanyakan akhirnya jadi TKW, TKI di luar negeri dan tidak kembali. Saya seterusnya di NGO dan data-data itu banyak, tapi bukan NGO yang saya mendata mereka, saya hanya sebagai tamu peserta karena orang tua mencari anaknya. Jadi kalau ini jadi Rebana, lalu sektor-sektor pertumbuhannya apa yang dibuat, sedapat mungkin lokal itu bisa terlibat, UMKM-nya atau yang lain-lainnya untuk mungkin rasa bersalah saya aja sehingga saya memberanikan untuk ngomong Pak, itu banyak orang hilang, Indramayu, Karawang, Bekasi karena proyek-proyek yang top down seperti itu. Makasih Pak. Terima kasih, luar biasa pemasukannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin mungkin closing statement dari Bapak-bapak narasumber jika memungkinkan. Waktunya iklan, boleh dong? Siap. Namanya juga sales. Gitu ya Pak ya, kalau kita di private ya sales dan jualan. Ya. Tapi terima kasih masukannya. Jadi yang men-trigger ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, apalagi tadi Mbak kita dalam menyusun yang awal.
sekarang ini pembangunan yang terjadi di koridor Bekasi Cikarang luar biasa. 60% dari ekspor impor kita di situ. Bisnis kita Indonesia ya, terjadi di koridor Bekasi Cikarang yang merupakan keterlanjuran dari pembangunan berbasis industri dari era 70 sampai sekarang. Yang terjadi apa? Degradasi yang luar biasa atas lingkungan, kondisi buruk, ya, perumahan, konflik horizontal, lingkungan. Nah, kutub pertumbuhan Jawa Barat baru ini betul-betul di-infuse supaya supaya berpindah pusat ekonominya, jadi epicentrum atau gravity dari ekonominya geser. Caranya gimana? Memang Kerawang harus dihijaukan, void gitu. Jadi kita menciptakan gula-gula yang baru di sini supaya dia geser sedikit ke timur dan ke selatan, sehingga menjawab mengenai arah kesejahteraan untuk menuju ke Jabar Selatan dan seterusnya. Nah, susahnya luar biasa. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa menjadi contoh, karena banyak PR-PR lain di gerbang Kertasusila ya. Demikian juga di Paminasanta di Makassar ya. Kita harus mulai menggeser nih, kita harus mulai melihat bagaimana aglomerasi perkotaan yang tidak tertahan ini harus mampu menciptakan kesejahteraan. Jadi karena dominasinya industri, maka seperti Pak Syarif tadi sampaikan, lumbung beras Jawa Barat hari ini surplus dan merupakan net eksporter ya untuk beras ya. Maka untuk kedepannya nanti industrinya it's about industrialization. Jadi bagaimana Sumedang menjadi gudang-gudang bagi industri-industri agri baru dan luar biasa bagus. Kemudian menjadi pusat social engineering. Kita sudah investasi untuk membangun ITB Cirebon, tepuk tangan untuk ITB. Ini sekarang student body-nya udah tinggi ya, udah mulai. Nah, bulan depan sebentar lagi akan dibuka kampus 2 Politeknik Polman. 50 hektar sudah semua ada, tinggal dibuka di tengah Majalengka, di Majalengka. Jadi sudah terbuka nih Pak ya. Nah, mudah-mudahan model seperti ini bisa dilakukan dengan tetap menjaga jadi jadinya sini harus kuat. Ini industri hanya boleh di sini. Ini pertanian harus naik sekian. Gini rasio harus naik sekian, growth harus naik sekian. Maka mudah-mudahan kita bisa menciptakan contoh dari kutub pertumbuhan baru yang bisa mendrive. Ini karena sudah 10 juta dan teman-teman pasti familiar dengan daerah ini ya. Memang very potential. Tourismnya Kuningan gitu kan, tanahnya, kemudian Sumedang, Subang, Majalengka itu luar biasa, flat gitu. Jadi kalau kita lakukan dengan benar, ini bisa jadi benchmark, bisa jadi contoh. Mudah-mudahan itu yang bisa dilakukan, dan saya kira pemerintah pusat harus bisa belajar dari keberanian atau inovasi seperti ini ya. Jadi pembangunan itu bukan hanya keterlanjuran dari drive para pengembang private, tapi para pengembang private ke situ karena diarahkan. Gitu. Dulu Bekasi Cikarang itu begitu Pak, 70-an ada rencana pemerintah untuk kawasan industri lari ke Bekasi, memang ada. Tapi pemerintah tidak mampu waktu itu ngejalanin, sehingga beberapa pengusaha, James Sudarmono dan beberapa orang, kita ambil lagi aja, kita yang ngembangin gitu. Dan seterusnya sampai 50 tahun, ya seperti ini sekarang gitu. Yang ini kita ajukan dengan planning gitu, dan kita harus comply gitu. Mudah-mudahan bisa jadi contoh. Ini timingnya bagus karena bisa menjadi contoh IKN, bisa menjadi contoh untuk 13 metropolitan lain di Indonesia. Mudah-mudahan demikian ikhtiar kami dan bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk sedikit kasih view wawasan tentang data 2045 seperti apa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sekedar sebagai closing statement, saya pikir saya kembali ke statement awal lah. Jadi mari kita berpikir lebih konstruktif, lebih positif.
lebih optimis dengan pendekatan teknokratis. Kita memanfaatkan apa yang akan segera diwariskan oleh Presiden Jokowi dengan dua kata kunci. Kita ingin makin sustain dan juga makin maju. Dan menurut saya yang paling baik bagi kita, karena ini rumah bersama ini baru berdirikan Mas Timo. Jadi saya kira saya mengajak untuk kita mengisi itu karena kita bicara mengenai masa depan. Jadi kita bicara, kita berbasis pada existing condition yang menurut saya paling tidak dari sisi infrastruktur, karena topik kita soal infrastruktur, dan paling tidak lagi soal jalan tol dan listrik kita melimpah. Maka bagaimana kita kemudian memanfaatkan ini agar ini menjadi pemicu kita, trigger kita, agar kita bisa keluar dari middle income trap. Dan kesempatannya sekali lagi hanya saat ini, karena setelah itu kita tidak akan memperoleh bonus demografi lagi. Itu seluruh studi sudah mengatakan bahwa orang cenderung tidak akan kawin dan tidak mau punya anak, begitu. Jadi itu trennya sama seperti itu di seluruh dunia. Dan karena itu maka kita tidak punya sumber daya manusia yang cukup nantinya. Dan ketika seperti itu maka kita akan stagnan seumur hidup menjadi negara kelas menengah. Terakhir mengenai listrik, karena Pak Bahtiar tadi sampaikan itu, saya sih punya pikiran, punya mungkin semacam hayalan barangkali, atau bahasa ilmiahnya mungkin prediksi. Sebetulnya PLN nanti tidak akan diberubah lagi ke depan. Dan oleh karena itu, saya kira perlu ada kajian juga dari di sini, ya, bagaimana agar PLN ini juga melakukan transformasi di mana ada masa transisi. Dan masa transisi ini menurut saya bisnis model PLN harus berubah dari sekarang seperti PLN pihak pembeli PPA menjadi semacam Singapura Singpower kan hanya jual jasa transmisi. Jadi let the private sector do the business. Jadi PPA adalah dari producer direct to the buyers, which is PLN kemudian menyewakan ininya. Kalau sekarang PLN seumur hidup akan rugi seperti ini, problem, karena suppliersnya adalah mostly sekarang 80%, 73% adalah PLTU masih. Dan PLTU membeli batu bara dari swasta, bukan salah siapa-siapa, undang-undangnya seperti itu. Saya pernah di Wakil Ketua Komisi 7 mencoba melakukan revisi Undang-Undang Minerba. Paling tidak batu bara itu harus dikuasai oleh pemerintah agar apa? Agar logikanya agak sedikit masuk begitu ya, karena public services, penyediaan listrik kepada rakyat di negara belinya dari perorangan, begitu ya. Dan perorangan itu bukan perusahaan yang memproduksi batu bara, membuat batu bara, karena batu baranya ada di dalam tanah, gitu. Cuma menggali. Everybody can do, everybody's business, ya kan? Nah itu yang tadi Bapak sampaikan, kemudian itu kan hasilnya kolusi dan sebagainya. Paling tidak itu tidak secara logika kurang masuk, begitu ya. Pemerintah menyediakan, kewajiban pemerintah kepada rakyat menyediakan listrik, tapi beli bahan bakunya dari swasta. Yang izinnya dikasih pemerintah. Listriknya itu 73% sekarang dari batu bara, 78% sumber listrik kita, dan 73% dari yang 78% itu dari satu orang, kira-kira. Ini bicara soal keadilan, dan itu. Nah, oleh karena itu maka saya bilang negara jangan beli kalau begitu, perusahaan negara jangan beli, biarkan aja swasta kayak di Singapura dilelang, lalu kita bikin OJK-nya listrik seperti di Singapura namanya EMA, Electricity Market Authority, on a volume basis from time to time. Itu saya kira lebih berkeadilan, dan dengan itu maka juga lebih lincah. Swasta dengan swasta bicara mengenai growth. Gue mau bikin kawasan industri di sini, basisnya misalnya industri hijau, sesuai juga dengan RPMJ apalah gitu. Ini, ya udah kita bicara bagaimana listrik segala macam kan begitu. Karena sekarang kan susah, PLN nggak bisa beli, PLN menunggu swasta dulu di situ.
bangun gardu di situ, gak kirim di situ, mereka yang nggak bangun kan, gitu. Jadi menurut saya, nah itu mungkin ya sebagai satu gagasan, karena itu dilakukan bukan hanya oleh Singapura yang paling dekat, Singapore, tapi EDF sama FDC, Prancis sama Swiss, itu yang mengelola 140.000 megawatt, yang satu 125.000 megawatt, the two largest in the world. Itu juga udah shifting. Mereka cuma nyewain transmisi, nyewain kabel. Iya, on toll basis, benar. Jadi kan jadi ini. Nah, saya kira itu. Sekali lagi ini adalah kesempatan menurut saya, momentum yang sangat baik. So the future to certain extent of our country is in our hand. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC gitu ya. Tapi memang acara hari ini FGD bentuknya bukan talk show, karena nanti kita akan coba rumuskan apa saja yang sudah disampaikan oleh narasumber, juga penanggap, kemudian tadi berbagai pertanyaan yang muncul kita akan rumuskan, dan ini akan serial sehingga kita bisa memberikan masukan ke diri kita dan juga ke pemerintah selanjutnya, sehingga apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan bisa berdampak dengan lebih luas. Baik, saya kembalikan ke MC mungkin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tetap. Terima kasih. Saya hari ini momen yang luar biasa. FGD kita pertama, walaupun pesertanya belum banyak, tapi di depan di belakang nonton TV semua juga banyak. Karena ada 2 sore. Tapi ini suatu kick off yang luar biasa saya kira dari Pak Antoni, dan kita meyakini bahwa ini seriesnya akan berlanjut terus, sehingga seperti kata Mas Arif tadi, adalah hal-hal strategis kita keluarkan dari rumah ini untuk diri kita dan untuk pemerintah atau bangsa negara ke depan. Dan saya secara tuan rumah tetap meminta nanti Mas Arif dan Berni kalau ada kesempatan-kesempatan lagi menjadi narasumber, bukan hanya mungkin model begini, mungkin nanti paper-paper yang lebih solid, sehingga kita punya satu rekomendasi mengenai ini yang terintegrasi dan komprehensif untuk pemerintah ke depan. Juga saya minta Mbak tadi yang sakit, siapa namanya Mbak? Saya lupa. Mbak Bayati. Oh iya, ampun bos. Aduh, sorry. Bayati. Sudah 57 tahun ini Mas. Saya kira nanti kita bersama-sama ya merumuskan sebelum nanti kita undang lagi. Tadi judulnya ada integrasi dan optimalisasi pembangunan infrastruktur dengan sumber daya. Jadi tadi bicara manusia, bicara juga potensial. Ini kan kita baru pertama test case juga nih. Hari ini test case ternyata minatnya pencerahan-pencerahannya luar biasa kan, sehingga menambah optimisme kita di rumah ini untuk menghasilkan banyak hal nantinya. Dan Berni siap ya Mbak ya, Kak? Untuk pertanyaan Mas Arif juga ya, dan teman-teman lain yang punya narasumber yang bagus di bidang-bidang lain, usulkan ke kita sehingga kita bisa buat sesuatu yang baik. Nanti pasti banyak seriesnya nih, tapi tentunya nanti kita akan fokus pilih yang mana yang memang mempunyai value untuk pemerintah ke depan. Tidak semua pasti kita kuasai ya, infrastruktur, nanti ada budaya, ekonomi segala macam, tetapi intinya kita ingin memberi masukan yang solid, valid, dan bernilai bagi siapapun ke depan. Walaupun tadi Mas sudah mengajar. Tapi by the way, saya terima kasih lagi sekali lagi Mas Arif, Pak Berni. Salam hormat senior semua.